Oke, ini perspektif baru mewawancara Bro Giring Ganesha. Pak Wewe, apa kabar? Baik, ini udah terkenal. Ada berapa banyak sih itunya, ya, billboardnya? Di Jakarta ada berapa? Kalau Jakarta aku lupa precise-nya berapa, cuman kalau di seluruh Indonesia hampir 100 ya, Pak Wewe ya, hampir 100 seluruh Indonesia. Nah, pertanyaan pertama, ini kan biayanya besar kampanye presiden. Yes. Sudah mulai lengkap logistiknya. Kita masih punya 2 tahun sih untuk mempersiapkan logistik. Cuman untuk logistik awal, balik lagi bahwa Partai Solidaritas Indonesia adalah partai yang terbuka dengan partisipasi publik. Makanya banyak sekali yang ikut bantu dalam proses pencapresan ini, baik dari simpatisan, pengurus daerah, dan juga kalau simpatisan biasanya tidak hanya bentuknya uang, Pak Wewe, karena bukan itu aja yang penting, tetapi tenaga dan juga aset juga nggak kalah penting, karena ada beberapa billboard yang pakai aset dari para simpatisan, kayak diberikan secara gratis, dipinjamkan secara gratis, dan kalau misalnya dari para pengurus, ya itu bagaimana mereka juga menggunakan aset-aset dan juga kekuatan mereka di lokal untuk bikin billboard atau banner atau baliho yang itu bisa yang menyumbangkan aset dan segala macam itu di luar anggota PSI juga. Ya ada simpatisan kita kan sebutinnya simpatisan ya, orang yang percaya dengan PSI, percaya dengan perjuangan kita. Udah gitu juga kayak sebetulnya simpatisan ini juga sudah ikut bantu semenjak awal-awal pandemi, Pak Wewe. Kayak mereka ada beberapa yang ngasih kayak kalau misalnya roti, ada yang ngasih Sis Grace dikasih uang belanja untuk masak setiap hari. Sis Grace kan kemarin selama pandemi kan sempat di bulan Ramadan setiap hari masak untuk 50 orang. Jadi 50 nasi bungkus, itu kan juga dari simpatisan. Saya juga kemarin bikin ngamen solidaritas juga itu dari simpatisan juga. Jadi alhamdulillah Pak Wewe, kita sih simpatisan kita mengerti bahwa sistem politik yang kita bawa di PSI adalah sistem politik partisipan. Jadi semua orang boleh berpartisipasi untuk apa yang sedang kita perjuangkan. Kapan sih Giring mulai jadi PLT? Kalau precisely kapannya itu di timeline-nya sekitar pertengahan bulan Juli ya, Pak Wewe ya, pertengahan bulan Juli. Oh ya. Proses mikirnya udah lama sebelumnya ya. Bahwa Anda yang akan menjalani suksesi. Tapi bukan suksesi juga karena Grace saja bukan calon presiden kan. Dia ketua umum aja. Anda mulai ditargetkan atau mentargetkan diri jadi calon presiden itu kapan? Sebelum jadi PLT? Jadi ceritanya itu memang untuk PLT kan Sis Grace punya tanggung jawab untuk menyelesaikan S2-nya setelah diterima di Singapura ya, Pak Wewe ya. Dan itu sepertinya Sis Grace juga begitu diterima juga punya pertimbangan yang panjang. Jadi awalnya memang beliau Sis Ketum cerita dengan Dewan Pembina dan juga dengan Bro Jen kan, Bro Raja Juli Antoni. Dan kayak panjang tuh kayaknya, mereka ngobrol juga panjang sih. Itu kayaknya lebih tepatnya kalau Sis Grace yang jawab sih. Dan akhirnya baru nama saya keluar ketika kita sedang rapat. Dan mungkin karena pengalaman saya sudah mimpin perusahaan, habis itu juga pengalaman saya nyalek di Bandung Cimahi, terus pengalaman saya mendorong majunya ekosistem e-sport di Indonesia, ya mungkin pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya dipilihnya saya. Nah, untuk presiden sendiri kita merasa bahwa di tengah-tengah perbincangan itu kita melihat sudah memetakan lah ya siapa kira-kira yang akan maju menjadi presiden Indonesia 2024, dan kita rasa kok tidak ada yang benar-benar mengerti tantangan anak-anak muda di 2024 ke atas gitu. Tidak ada yang mengerti tantangan anak muda, tidak ada yang mengerti tantangan bisnis-bisnis yang akan dijalani oleh anak muda.
ya kita lihat adalah mukanya yang itu-itu lagi gitu kan. Dan kita worried bahwa kalau misalnya begini nanti tidak ada pemimpin yang bisa benar-benar memperjuangkan suara anak-anak muda di Indonesia gitu. Ya, ya. Sekarang timnya udah mulai tersusun. Saya jujur aja Pak Wewe, kita lagi menyusun relawan-relawan sih sekarang. Mudah-mudahan nanti bisa minta bantuan juga sama Pak Wewe. Kalau Pak Wewe mau bantu. Kalau ada lowongan, saya mau deh. Wah dong Pak Wewe, please. Please banget. Pro Giring Ganesha, ya secara mengejutkan bagi kita menjadi calon presiden. Mengapa saya bilang mengejutkan? Bukan diri Andanya, tapi kemarin-kemarin saya sering suka lihat diskusi yang calon presiden itu Gatot Nurmantio gitu ya. Terus Din Samsudin, tentu Amin Rais segala ya. Oh ada Giring serius atau main-main gitu. Jadi pertanyaannya saya ulang, seserius apa sih gitu ya. Tapi memang nggak ada tanggung jawab lain untuk menjalankan perusahaan atau apa gitu. Bisa memberikan seluruh waktunya untuk kepresidenan ini. Kan saya suka lihat, oh ini calon presiden, oh calon presiden. Saya bilang nggak bosen dia jadi calon presiden. Pertanyaan pertama yang terlintas, kenapa udah musim calon presiden, bukannya masih lama gitu ya. Tahu-tahu udah Giring, wah ini serius nih. Kalau Giring ada di situ, gue harus perhatiin. Ada nggak saingannya. Tapi saya lihat kok nggak ada saingannya gitu. Artinya kalau saya harus pemilu sekarang ya Giring lah gitu ya. Wah, masa mau boleh Gatot Nurmantio? Nggak boleh ngetawain, dia juga berhak ya. Dia berhak juga Pak, berhak juga Pak. Semuanya berhak Pak. Nggak ada syarat IQ kan untuk. Tapi kemudian ada Giring gitu. Waktu kalau saya biasa ketemu Bro Giring di PSI atau apa, ya saya tahu kamu tuh one of the leaders di situ, tapi saya nggak tahu you are the one gitu ya. Nah, sejak kapan Giring itu menjadi the one selain menjadi PLT, jadi calon presiden? Kalau misalnya sejak kapan, menurut aku sih pembicaraan ini mulai memanas sih semenjak semenjak Sis Grace itu memutuskan untuk S2. Dari situ sih tiba-tiba berkembang. Mungkin tadi Pak Wewe ngomong bahwa kenapa sekarang lagi musim pilkada bukan musim pilpres. Kita belajar Pak Wewe bahwa PSI itu kemarin di pemilu sebelumnya kita itu melakukan satu kesalahan besar Pak Wewe. Kesalahan besar kita adalah kita terlalu sibuk, bukan kesalahan juga sih Pak Wewe. Yeah. Menurut saya ini keadaan ya. Jadi sistem yang dibuat untuk partai baru di Indonesia itu begitu kompleks dengan verifikasi faktual, verifikasi KPU dan lainnya. Akhirnya teman-teman PSI itu cuma sibuk mikirin administratif terus. Yeah. Bagaimana bisa lolos, dan kita kan benar-benar berusaha tidak main duit sama sekali kan. Pokoknya kita nggak boleh main duit, kita harus benar-benar bagus secara administratif. Tetapi efeknya adalah begitu top down sampai ke jaringan, ke cabang itu semua ngurusin administratif, akhirnya kekuatan kita hilang, habis. Jadi begitu kampanye udah nggak punya kekuatan lagi gitu, dan nggak punya, pokoknya udah capek lah, pokoknya udah bingung, ya kan. Nah itu kita belajar banget, itu our biggest mistake. Sekarang nggak ada syarat administratif, syarat manajemen. Nanti ada lagi Pak Wewe. Kita akan diverifikasi lagi. Cuman kan sudah yakin sekarang bahwa sudah lebih struktural, lebih oke. Dan paling cuma ngecek ulang lagi aja gitu kan. Nah, itu kita pikir bahwa kayaknya nanti di 2024 nggak bisa nih. Makanya kita start dari sekarang deh. Kita start dari sekarang supaya nanti begitu sudah lagi verifikasi faktual dan lainnya, kita bisa sejajar gitu, bisa paralel, ya kan. Dan menurut aku itu strategi yang luar biasa. Kalau kita, ini bukan masalah curi start juga Pak Wewe. Ini masalah bahwa memang untuk membesarkan partai ya dibutuhkan dari sekarang ini.
serius ini, artinya bukan ya pokoknya kita usaha ntar entah jadi apalah. Tapi apakah ada target serius untuk mencapai kursi RI nomor 1? Serius banget lah. Serius banget, Pak Wewe. Kalau nggak malas gue dukungnya. Saya sih ngelihat bahwa sekarang tuh di DPP dan di DPW, DPD, DPC semua tuh rodanya sedang berputar dengan kencang. Karena kita juga ngeliat pilkada ini adalah momentum teman-teman belajar lebih banyak lagi. Tapi yang saya lihat adalah semuanya tuh semangatnya berkobar lagi gitu. Padahal pemilu masih lama, tapi kok serasanya pemilu besok gitu kan. Jadi luar biasa sih Pak Wewe. Kita sekarang lagi mati-matian sih. Dan mungkin penghalangan kita sekarang ya karena semua serba silaturahminya serba online ya. Sedangkan saya selalu percaya dengan silaturahmi kebangsaan itu harus dilakukan secara offline, maksudnya secara langsung. Makanya dari kemarin pengen banget ketemu Pak Wewe, ke rumah Pak Wewe, cuman karena nggak boleh jadi nggak apa-apa. Nanti kalau pandemi udah kelar, Pak Wewe sudah vaksin, saya sudah vaksin, aku yang akan ke rumah Pak Wewe. Nanti deh jadi salah satu tamu yang pertama. Siapa? Selain ini masih lama, juga artinya kan makin awal kita mulai, makin lama kita harus punya logistik, harus punya tenaga, harus punya stamina gitu ya. Kawan-kawan tuh siap untuk perjuangan lama sampai 2024. Kita sudah sangat siap. Tapi kalau logistik balik lagi, kita masih fundraising terus. Sisketum kita memang selain kuliah, dia punya tanggung jawab untuk fundraising karena memang jagonya di situ, Sisgres ya. Dan kita juga kalau secara social media, mungkin Pak Wewe juga tahu, kita adalah partai yang termasuk paling unggul serangan udaranya. Dan tapi kita belajar bahwa ternyata serangan udara saja kan nggak cukup. Nanti makanya kita sudah plan kalau misalnya pandemi ini selesai, saya pasti akan melakukan tour panjang silaturahmi kebangsaan keliling Indonesia selama bertahun-tahun, juga udah siap. Karena pada dasarnya saya juga sudah bertahun-tahun keliling Indonesia kan bersama Niji ya, Pak Wewe. Iya. Naik pesawat. Iya, sudah biasa. Punya akar. Sudah punya akar. Nanti volunteernya nggak usah cari-cari band, kan udah punya band ya. udah punya band. Gratis. Nah, itu sangat exciting bagi saya sih. Jadi kalau orang suka nanya, kalau sekarang saya harus milih presiden siapa, ya Giring gitu. Betul, iya betul. Kecuali ada calonnya yang lebih baik. Belum ada. Ada orang bilang Ganjar Pranowo gimana? Oh bagus dia untuk wakil presiden. Ngomong-ngomong soal wakil presiden, pada satu saat Anda kali harus punya partner atau punya ya partner koalisi gitu ya. Sudah tahu dengan siapa itu koalisinya? Kalau boleh jujur Pak Wewe, kita di PS itu punya target bahwa sampai 2023 itu elektabilitas kita sama elektabilitasnya Giring juga sudah harus punya target berapa persen, dan Giring harus sudah menjadi calon presiden dengan urutan keberapa terkuat di Indonesia. Dengan itu barulah kita dengan fluid bisa membuka diri untuk koalisi dan silaturahmi kebangsaan yang lebih dalam lagi gitu. Karena sekarang kalau boleh jujur sih Pak Wewe, kita memang sedang kerja keras mati-matian untuk Giring bisa mencapai calon presiden yang 5 besar dulu lah. Gitu. Dan mudah-mudahan sih 2023 dapat sih, insya Allah. Karena kemarin baru masuk ke 10 besar, alhamdulillah nomor 10. Nomor paling kecil. Tapi menurut ukuran siapa? 10 besar menurut ukuran siapa tuh? Kemarin ada, aku lupa tuh pollingnya dari siapa. Tapi aku kirimin nanti ya. Aku kirimin mau. Ya. Mau biar saya pasang di Instagram saya itu. Siap. Terus saya lihat kan Anda sama Sisgres udah ketemu Pak Jokowi kan di istana ya. Alhamdulillah. Pasti dia memberi restunya gitu kan. Tapi secara real, apakah karena dia sendiri bukan calon presiden lagi ya,
apakah ada rencana kerjasama dengan Pak Jokowi? Nggak punya partai sih. Jangan-jangan Pak Jokowi yang masuk ke PSI. Nggak ada pembicaraan taktis dengan Pak Jokowi. Barangkali begini pertanyaannya. Dari sejak berdiri, saya tahu bahwa Sis Grace dan orang-orang PSI itu dekat dengan Jokowi gitu ya. Terus apa sekarang dia ditinggalkan atau tetap dekat? Dan kalau tetap dekat, sedangkan dia bukan calon, siapa yang menjadi calon partner Anda gitu? Sudah punya calon partner Anda? Kalau untuk Pak Jokowi sih ya Pak Wewe juga tahu pasti kan bahwa hampir semua ya yang masuk ke PSI itu karena melihat di politik ada sosok yang namanya Jokowi yang ternyata menjadi harapan baru waktu di tahun 2012 lah. Dan makanya Sis Grace, Bro Tony itu banting tulang mati-matian mendirikan partai yang luar biasa ini karena kita ngerasa ternyata kalau misalnya ada lebih banyak lagi orang seperti Jokowi berkumpul di satu partai, mudah-mudahan pola-pola lama dari partai-partai Indonesia itu bisa berubah, ya kan? Makanya sampai detik ini kan kita terus menjaga integritas itu kan Pak Wewe. Contohnya paling simpel adalah di pilkada ini kita tidak kita anti mahar. Jadi hampir semua dukungan kita yang kita berikan ke calon gubernur, bupati, wali kota, mereka nggak usah bayar sepeser pun. Tapi kalau misalnya mereka punya rasa dan DNA yang sama dengan kita, dan mereka punya track record yang bagus, yang selalu mendukung masyarakat, yang anti korupsi, dan pro keberagaman, itu pasti akan kita dukung, bahkan kursi-kursi kita, bahkan alek-alek kita, pengurus kita akan kita kerahkan untuk memenangkan dia. Karena memang kita ngelihat bahwa ini orang bisa membuat kesejahteraan baru kesejahteraan yang di daerah tersebut. Kedua juga Pak Wewe juga tahu kan bahwa semua alek-alek kita kan gajinya nggak ada yang kita potong sama sekali buat partai gitu. Iya, betul. Misalnya Pak Wewe nanti kepilih gitu ya, jadi anggota DPR RI atau DPRD, Pak Wewe gajinya nggak bakal kita potong karena itu 100% haknya Pak Wewe gitu. Pak Wewe udah kerja keras kok buat masyarakat, masa kita potong-potong juga buat apa gitu? Hak kita tuh apa? Lepas dari kerja keras, kalau ada duit ya jangan diambil gitu. Iya, dan abis itu kan kita worried sistem itu yang membuat para alek-alek itu pada chance untuk korupsi karena kok duitnya diambil-ambilin juga gitu ya kan. Betul. Nah, oleh karena itu semua kan karena kita melihat Pak Jokowi ya kan. Kita melihat Pak Jokowi itu memberikan sebuah tren baru di politik di Indonesia bahwa orang terpilih dari demokrasi bukan orang elit, bukan anak dari founding fathers, bukan yang punya partai, benar-benar anomali, dan kita lihat memang demokrasi memang seharusnya seperti ini. Makanya saya selalu bilang bahwa PSI itu tidak hanya sebuah partai, tapi kita adalah gerakan anak muda Indonesia. Kita tuh movement, di mana nanti kita bercita-cita mencetak lebih banyak lagi Jokowi-Jokowi baru yang bisa duduk baik itu di DPRD, DPR RI, di eksekutif atau bahkan nanti menjadi seorang presiden gitu. Gitu sih Pak Wewe. Ya, saya nggak terlalu banyak bertanya mengenai partai tujuan karena ya saya merasa tahu sih ya PSI nggak perlu dipertanyakan gitu. Tapi nantinya pada waktu harus diumumkan, disosialisasikan, programnya Bro Giring ini dan PSI itu apa gitu titik beratnya? Kita sedang mempersiapkan program yang jelas nanti akan keluar di social media kita. Memang kita punya marketing plan yang solid seperti kemarin kan sudah keluar video deklarasi. Yeah. Kemarin minggu lalu keluar video tentang alek-alek memasang titik wifi dan juga solidaritas kuota untuk anak-anak. Jadi anak-anak Indonesia kita akan yang di daerah kurang mampu kita akan berikan pulsa kuota untuk mereka belajar karena itu challenging banget. Yang jelas kita akan ada fokusnya ada 4, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan satu lagi kebudayaan. Menurut saya, kalau saya sebagai seorang seniman, misal saya jadi presiden, saya ingin sekali kebudayaan Indonesia itu semakin lebih berkembang lagi.
Ternyata kan kita tahu berdasarkan penelitian Pak Wewe, great leaders di Amerika itu seperti Abraham Lincoln memiliki empati yang besar karena beliau suka sekali nonton teater, musikal, dan yang lainnya gitu. Kebudayaan, kesenian bisa mengajarkan dan mengembangkan rasa empati di bangsa kita. Jadi menurut saya sih itu sangat penting, Pak Wewe. Ya, itu bisa menjadi tema utama karena mudah dicerna dan semua orang mengerti ya, nggak usah berpura-pura. Ya baiklah, mudah-mudahan ada lagi kesempatan untuk mengembangkan percakapan ini lebih lanjut setelah perjuangan kita semua berkembang ya. Yakin aja yang ada di layar ini berapa 12 orang dan teman-temannya akan memberikan suara kepada Giring Ganesha dan PSI. Terima kasih dan selamat.